janggal. Janggal bagaimana maksudnya? Bagian ini. Bagaimana bisa diklaim? Kan surat tanahnya ada di kita. Coba minta bukti satu lagi. Jadi apakah itu bisa dibilang sebagai surat palsu? Iya, kalau surat palsunya mungkin isinya kalau secara resminya dari Kemenkeu tidak membenarkan. Berarti bisa dikatakan surat itu tidak pernah ada di Kementerian Keuangan. Nah, namun siapa yang membuat kita tidak tahu. Tapi yang mengirimkan kita tahu dari siapa. Dari itu adalah atas nama kuasa hukum dari Sudarmatan. Saya membahasakan tidak kooperatif yang akhirnya pemberkasan tahap 1 ke kejaksaan mengalami hambatan, dan ketika pada akhirnya berkas perkara ini dinyatakan P21 atau lengkap yang mestinya bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan, ternyata tidak bisa kunjung dilakukan oleh penyidik pada waktu itu karena yang bersangkutan tidak kooperatif tadi. Kalian yakin kalian sudah lakukan surveillance? Siap, sudah. PO kita ada di mana posisi? Sudah yakin? Sudah pada tempatnya, Pak. Ini surat perintah. Kalian laksanakan dengan cermat. Tangkap Sudarmatan. Koordinasi dengan instansi terkait. Laksanakan. Siap, Pak. Andri, Anton, kita berangkat sekarang. Ya. Tolong kamu pastikan, Andri, untuk perjalanannya. Dia arahnya dekat ada sekolahan. Oke, dikit lagi Pak, maju dikit. Kamu pastikan lagi, Andri. Kayaknya udah deh Pak. Kayaknya di lokasinya nih. Baik. Sepertinya kita udah sampai ya, Andri. Untuk tim tolong standby karena kita sudah sampai di rumah target. Siap, Pak. Laksanakan, Pak. Untuk map hijaunya, tolong jangan lupa kamu bawa ya. Siap Pak. Saya kuasa hukumnya Pak Sudarmatan. Boleh saya periksa surat penangkapannya? Silakan, Pak. Terima kasih. Pak Sudarma tidak usah khawatir. Saya pastikan saya akan terus mendampingi Bapak. Bapak tenang saja. Pak, ini suratnya. Bapak boleh bawa Pak Sudarmatan sekarang. Jadi terdakwa didakwa oleh JPU dengan pasal 263 ayat 1 atau 263 ayat 2, dan yang dibuktikan oleh JPU adalah 263 ayat 1, pemalsuan surat. Ancaman maksimalnya adalah 6 tahun penjara. Ya, saya Ahmad Sofyan, pakar hukum pidana dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara.
Jadi dengan adanya putusan itu menunjukkan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengklaim bahwa tanah tersebut bukan milik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Wah, nekat sekali. Beliau menerbitkan dengan memanfaatkan koneksinya ya, memanfaatkan uang yang dimilikinya, memanfaatkan jaringan yang dimilikinya. Dia bisa melakukan, memalsukan surat ya yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Harta Milik Negara ya. Kemudian surat itu dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Jadi begini, ketika kita memiliki aset tanah ya, maka yang pertama harus kita pastikan bagaimana ada alas hak yang diakui oleh negara. Alas hak yang paling kuat itu adalah hak milik ya. Dan ketika kita sudah memiliki aset atau alas hak milik tersebut, maka tanah tersebut jangan dibiarkan dan jangan ditelantarkan. Banyak pelajaran yang kami petik, dan ini juga harapan kami juga untuk masyarakat, bahwa aset negara maupun aset pribadi itu selayaknya memang harus dikelola dengan baik, harus tertib administrasi, kemudian juga harus dilakukan satu tata kelola yang baik, karena jangan sampai ketidaksempurnaan, kekurang tertiban administrasi itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun bagaimanapun mereka tidak punya hak sama sekali, tapi kalau kita kuat, kalau kita tertib administrasinya, kalau masyarakat juga segera mendaftarkan hak miliknya, hal ini akan bisa memitigasi risiko-risiko adanya penjahat-penjahat yang ingin memanfaatkan kelemahan-kelemahan terkait dengan aset person maupun lembaga. Seperti itu, Mas. Kejadian ini membuktikan bahwa niat jahat bisa dilakukan oleh siapa saja dan siapapun bisa menjadi korban. Tapi upaya pihak berwenang yang gigih sudah sepantasnya diganjar dengan keberhasilan dalam menangkap dan mengadili pelaku tindak kejahatan. Kami memonitor dan menangkap segera para pelaku yang masuk dalam DPO Kejaksaan. Dan oleh karenanya, bagi kalian yang masuk dalam daftar merah ini, segeralah menyerahkan diri dan bertanggung jawab. Karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan. Saksikan program Jurnal Adiaksa episode tabur selanjutnya di Kompas TV. Saya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Harlis Regar, pamit undur diri.